Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gusti Perdana. Dengan NIM 2020-008154. Saya mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Sarjana Gata Taman Siswa Yogyakarta. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Just in Time. Nah, Just in Time yang saya bawakan di sini adalah perusahaan Harley Davidson. Sebelum melihat just in time daripada perusahaan Harley Davidson, yang pertama kita harus mengerti apa itu just in time. Apa sih yang dimaksud dengan just in time? Nah, di sini just in time atau sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan agar tepat waktu yang tepat sesuai dengan jumlah yang dikehendaki oleh pelanggan tersebut. Nah, jadi JIT merupakan sistem produksi tepat waktu. Proses produksi harus tiba tepat waktu dengan kuantitas yang tepat pula. Bukan hanya bahan baku, semua komponen utama atau pendukung harus dijaga dengan jumlah batas minimum. Di sini dapat dilihat just in time merupakan sistem produksi yang tepat waktu agar produk atau barang yang dikelola oleh perusahaan dapat berwaktu sampai kepada pengelolaan atau kepada konsumen. Ada pula tujuan dari just in time di sini adalah mengurangi biaya. Mengefisiensikan pekerjaan, mendapat kualitas standar perusahaan. Nah, sebelum ke just in time pada Harley Davidson, di sini kita lihat profil perusahaan Harley Davidson. Markasnya yakni ada di Amerika Serikat. Harley Davidson Motor Company adalah produsen sepeda motor Amerika Serikat yang bermarkas di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1903 oleh William S. Harley dan Arthur Davidson. Awal mahakarya bernama Harley Davidson tercipta adalah bermula dari daerah bernama Milwaukee yang dimulai pada tahun 1903. Pada tahun tersebut, Bill Harley dan juga Arthur Walter Davidson, dua orang itu sedang mengembangkan sepeda motor dengan menggunakan satu silinder. Di sini dari artikel yang saya dapat juga, antara William S. Harley dengan Arthur Davidson, yang pertama mencoba merakit sebuah sepeda motor. Kemudian sepeda motor tersebut ada yang membeli. Dan mereka terus memproduksi motor tersebut. Hingga pada tahun 1908, Bill dan Arthur berhasil menjual kurang lebih 194 motor. Dan pada akhirnya, Harley Davidson sempat menjadi penghasil sepeda motor terbesar di dunia selama periode akhir Perang Dunia Pertama hingga tahun 1928. Selanjutnya, langsung ke intinya. Penerapan just in time pada perusahaan Harley Davidson. Harley Davidson menerapkan sistem just in time pada sistem produksi mereka sejak Perang Dunia Kedua untuk menghemat lebih dari 22 juta US dollar dalam setahun dengan JIT. Suku cadang yang diproduksi dan dikirimkan ke tempat pemrosesan hanya dalam jumlah yang diperlukan untuk satu hari produksi dan kualitas yang tinggi. JIT mengurangi kebutuhan modal kerja yang berupa kelebihan suku cadang. JIT juga mendukung pengendalian kualitas yang tinggi. Hasilnya pun didapat bahwa tingkat persediaan Harley Davidson menurun 75% serta didapatkan adanya peningkatan produktivitas pada berbagai produk mereka. Keberhasilan Harley Davidson saat menggunakan sistem just in time atau JIT ini adalah tidak ada lagi yang namanya penimbunan persediaan motor dan produk mahal lainnya yang mengganggu kinerja mereka. Di sini dari sistem
GIT yang digunakan oleh Harley Davidson pada selepas Perang Dunia Kedua. Jadi Harley Davidson tidak menimbun motor lagi, tidak menyediakan motor yang banyak lalu dijual, karena sudah menggunakan sistem just in time. Nah, setelah menggunakan sistem just in time ini juga perusahaan lebih menghemat 22 juta US dollar dalam setahun daripada sebelum menggunakan sistem just in time. Kemudian tidak ada lagi produk mahal lainnya yang mengganggu kinerja mereka. Karena sistem just in time, perusahaan dapat mengirimkan produk mereka sampai kepada tangan konsumen dengan tepat waktu, sehingga barang tersebut masih terjaga kualitasnya. Sehingga produk daripada Harley Davidson ini sampai sekarang juga kualitasnya masih sangat bagus ya. Di sini juga selain kelebihan-kelebihan yang disampaikan di awal tadi, ada pula kekurangan daripada sistem just in time. Berikut kelebihan dan kekurangan sistem just in time. Yang pertama, kelebihan, mengurangi biaya, sama seperti Harley Davidson tadi yang bisa menghemat biaya 22 US dollar dalam setahun. Sini sudah jelas, dengan selarasnya jumlah pesanan dan pelanggan dan pembelian bahan baku ke pemasok, maka kebutuhan akan gudang bisa ditekan seminimal mungkin. Kelebihan tempat penyimpanan pun bisa dialokasikan untuk keperluan lainnya. Yang kedua, kelebihannya ada mengurangi limbah. Di sini karena bahan baku yang dibeli dari pemasok sudah pasti masuk ke dapur produksi, maka limbah pun bisa dikurangi secara signifikan. Anda pun tidak perlu lagi menggelar diskon besar-besaran untuk mengosongkan isi gudang yang merugikan Anda. Seperti tadi, Harley Davidson tidak menimbun produknya lagi karena mereka tidak perlu membuat diskon besar-besaran untuk mengosongkan isi gudang, karena mereka tadi langsung menggunakan sistem just in time dan tidak ada produk-produk mahal yang bersaing, sehingga mereka tidak menimbun daripada produk tersebut. Selanjutnya ada kekurangan. Selain kelebihan, ada pula kekurangan dari sistem GIT. Yang pertama, potensi gangguan supply chain. Metode GIT akan selalu dihantui oleh potensi gangguan supply chain, pemasok yang tiba-tiba tidak bisa memenuhi permintaan atau terganggunya proses pengiriman bahan baku sudah pasti akan menghambat produksi. Ujung-ujungnya pelanggan pun komplain. Nah, jadi di sini kekurangannya yang ditakutkan adalah pemasok yang tiba-tiba tidak bisa memenuhi permintaan atau terganggunya proses pengiriman bahan baku, sehingga pelanggan pun dapat komplain. Yang kedua, kekurangan yang kedua, prediksi permintaan tidak akurat. Nah, karena tadi Harley Davidson tidak menimbun, jadi mereka melihat seberapa permintaan produk mereka di pasar atau di konsumen. Jadi mereka tidak mengetahui seberapa banyak permintaan daripada konsumen tersebut. Situasi pasar yang terus berubah-ubah sudah pasti akan mengaruhi permintaan. Inilah yang membuat memprediksi permintaan dengan akurat untuk metode just in time menjadi sulit. Nah, berikut yang dapat saya paparkan tentang materi just in time daripada perusahaan Harley Davidson. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kritik dan saran saya terima dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.